Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kemarin dapat tugas buat bikin PPT turbin Vesta V126. Tugas kelompok yang beranggotakan pertama ada saya sendiri, Hamdani Jamali, dan 3 teman saya yang bernama Wijaya Aji Nur Halid, Jul Asmil Amik Musinin, dan Muhammad Fikri Kurniawan. Next. Oke, pengenalan. Vesta V126 adalah salah satu model turbin angin yang dikembangkan oleh perusahaan energi terbarukan asal Denmark, Vestas. Turbin V126 dirancang untuk menghasilkan daya pada kecepatan angin menengah hingga rendah, sehingga cocok untuk lokasi dengan angin yang tidak terlalu kencang. Keunggulan dan kekurangan dari Vestas V126 itu sendiri. Keunggulannya, efisiensi di angin rendah. Yang kedua, kapasitas daya tinggi dan desain yang aerodinamis. Untuk kelemahannya sendiri, membutuhkan ukuran dan kebutuhan lahan yang cukup besar karena alatnya sendiri ini lumayan besar. Yang kedua, keterbatasan pada kecepatan angin tinggi karena mampu hanya beroperasi dalam angin yang sedang sampai rendah. Terus yang terakhir, biaya awal yang cukup tinggi. Oke, baik. Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai desain turbin Vestas V126. Di sebelah kiri merupakan gambar asli dari turbin Vestas V126 dengan tinggi mulai dari 117 meter dengan panjang bilah 63 meter. Nah, untuk gambar sebelah kanan merupakan desain pada AutoCAD dengan skala 1:100. Jadi di sini kita memakai tingginya 117 cm dan panjang bilah 63 cm. Jadi berikut ini merupakan data-data kecepatan angin yang kami ambil dari BMKG, lokasinya di daerah Bawean. Berikut ini merupakan data 1 tahun terakhir, mulai dari Oktober tahun 2023 sampai Oktober tahun 2024 kemarin. Dengan rata-rata kecepatan angin 2,2 meter per second dan pernah mencapai titik tertingginya pada Juli dan Agustus 2024 pada 3,2 meter per second. Di sini juga ada keterangan mengenai desain pada AutoCAD, tinggi menara 117 cm dan panjang baling-baling 63 cm. Ya, kemudian di sini ada rencana pembangunan. Untuk pembangunannya sendiri itu rencananya di lokasi ini. Untuk koordinatnya sendiri bisa dilihat ada di layar. Ini untuk koordinatnya. Oke, next. Untuk perhitungannya sendiri. Nah, di sini ada luas sapuan angin, di mana rumusnya A sama dengan pi kali L kuadrat, di mana P sendiri seperti yang kita ketahui adalah 3,14. Untuk L sendiri itu adalah panjang bilah, seperti yang sudah dijelaskan sama Mas Fikri tadi. Untuk panjang bilahnya sendiri adalah 63 cm. Maka untuk panjang bilahnya di sini ditulisnya 0,63 kuadrat. Untuk hasilnya adalah 1,247 meter persegi. Untuk daya angin yang tersedia yaitu Pwin yakni 0,5 kali P kali V pangkat 3 kali A. Untuk A sendiri yang sudah kita cari tadi untuk luas sapuan angin. Untuk V sendiri adalah kecepatan angin yang sudah dari data tadi adalah 2,2 meter per second. Untuk P sendiri adalah kepadatan udara. Kepadatan udara sendiri adalah 1,225 kg per meter persegi. Untuk 0,5 sendiri memang dari rumusnya 0,5 dan untuk hasilnya sendiri adalah 0,008132 kW. Untuk mencari efisiensi total turbin, kita gunakan rumus 1 dikurangi Km dikali 1 dikurangi KE dikali 1 dikurangi KE, T dikali 1 dikurangi KT dikali 1 dikurangi KW dikali P, di mana P adalah efisiensi turbin 30-40%, Km itu adalah kerugian mekanis pada
dan KI yang bernilai 0 sampai 0,3%. KW adalah kehilangan daya akibat turbin dengan nilai 3 sampai 10%. KE adalah kerugian listrik turbin 1 sampai 1,5%. KE,T adalah kerugian listrik pada transmisi 3 sampai 10%. KT adalah persentase waktu tidak berfungsi yang bernilai 2 sampai 3%. Setelah itu tadi kita inputkan semua nilainya dan efisiensi total turbinnya mendapatkan nilai 25,817%. Untuk menghitung daya keluaran output itu ada rumusnya P output sama dengan ini rumus mencari efisiensi turbin dikali dengan P win 25,817% dikali dengan 0,008132 sama dengan 0,0023177 kW. Untuk menghitung putaran per menitnya atau RPM-nya itu 60 dikali V dikali TSR atau Pi kali 2 kali L. Jadi kita masukkan nilainya 60 dikali 2,2 dikali 6 dibagi 14 dikali 2 dikali 0,63 sama dengan 200,1 untuk RPM-nya. Untuk menghitung torsinya atau T kita bisa menggunakan P out atau RPM dikali dengan 30 dibagi Pi. Kita inputkan nilainya 0,00231777 dibagi 200,1 dikali 30 dibagi 3,14 yang hasilnya 0,1002 Nm. Itu bisa langsung kelihatan hasilnya semua berapa dengan menginputkan panjang bilah dari paling-paling, terus luas sapuan angin, terus habis itu kecepatan angin rata-rata. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.